kita kan provinsi Sumut ya. Dia diutus ke Sidimpuan mentes kami kori-kori sekabupaten Padang Sidimpuan itu siapa yang kira-kira bisa masuk MTQ internasional, tingkat internasional. Kakak juara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dakara TV, kali ini kita bincang pendidikan dengan tokoh Tabaksel Sumatera Utara. Alhamdulillah kali ini sudah ada narasumber kita, Kakak Hajah Aini Pane, pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kakak ini pembina sekaligus owner ya Pondok Pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar. Dan juga ada nih penulis kita yang juga dosen UI, Abang Anda Insinyur Akhir Matua Harhab MSI. Ini tokoh kita juga sebenarnya. Nanti teman-teman Dakara TV dan pendengar atau Dakara TV bisa melihat nih tulisan-tulisan Bang Akhir Matua sebanyak-banyak blognya gitu ya. Kali ini kita akan buat semacam program gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kiprah tokoh-tokoh Tabaksel ini gitu ya. Sekali ini tamu kita Kakak Hajah Aini Pane. Kita tahu nih kakak ini sekarang sudah mendirikan ya pondok pesantren. Menurut saya ini pondok pesantren modern Kak. Mungkin bisa nanti modern. Bisa yang pertama sebenarnya nanti Tabaksel. Nanti kita coba ulik gitu ya. Yang pertama di Kota Padang Sidimpuan Tabaksel. Untuk itu selain nanti mungkin dengan Bang Akhir Matua akan kita buat profil dari kakak ini, perlu juga kita mendengar untuk terutama nanti untuk anak-anak muda gitu ya, atau misalnya anggaplah misalnya tokoh lain di luar kita yang hadir hari ini, bagaimana sih si kakak ini pada akhirnya ya alhamdulillah bisa membuat pondok pesantren yang saat ini muridnya juga udah cukup banyak Kak ya. Nanti mungkin kita ulik lebih jauh. Mungkin sebelum ke sana Kak Aini ya, kami ingin tahu nih bisa diceritakan nggak Kak Aini? Kak Aini sebenarnya lahir tahun berapa? Mungkin juga cerita-cerita masa kecilnya gimana sih Kak? Nanti saya dibantu ya Bang Akhir ya. Silakan Kak Aini. Saya lahir 2 April 1955. Waktu itu ayahku berburu burung karena ayahku suka olahraga, suka berburu. Begitu dia kembali ke rumah, ternyata putrinya yang bernama Nur Aini Pane sudah lahir. Makanya mungkin sampai saat ini saya sering terbang ke sana, terbang ke situ. Oh, itu ya Kak ya? Ya alhamdulillah. Itu juga terbang ke sana ke situ itu adalah punya urusan, bukan hanya jalan-jalan, enggak. Berkarya gitulah. Oke, iya. Berarti lahir di Padang Sidimpuan. Pendidikan TK sampai Ya alhamdulillah ayahku menyekolahkan saya di TK, padahal waktu zaman saya jarang orang TK. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Saya itu sangat berbahagia waktu masa kecilku. Jadi waktu itu saya TK ke Suma. Setiap hari Sabtu saya dan kami di TK itu dikasih makanan snack sama teh manis pakai cangkir kaleng. Dan saya sangat senang sampai sekarang itu tak bisa kulupakan. Dan itu ada antar jemputnya. Salah satu teman saya TK itu tahun 71 waktu kami di SMA. Dia jadi paskibraka pada 17 Agustus di Jakarta. Salah satu temanku TK sampai SMP juga temanku juga, SMA juga temanku juga. Namanya Nurganti Lubis. Nurganti Lubis. Iya. Okay. Itulah perjalanan saya. Saya dulu SD namanya SD 15, SD Pak Forit.
SMP juga SMP favorit, SMP 1 Kak ya? SMA juga SMA favorit, SMA 1. Oke, ya. Aku waktu masa kecilku kelas 3 itu saya pagi sekolah, sore saya belajar mengaji di Masjid Raya. Tiba-tiba saya tanpa saya tahu orang tua saya sudah pemenang MTQ. Artinya mulai dari udah SD. prestasi ya Kak ya? Ya, mulai dari SD saya sudah pemenang MTQ. SMP juga saya pemenang sampai kepala sekolah kami Pak Sormin Siregar. Pak Sormin Siregar, markanya lupa saya. Sangat senang, bangga melihat saya pemenang musabakoh di beberapa tempat. Dan paling saya ingat itu saya pemenang MTQ di Polres Sitamiang. Sitamiang ya, oke. Ya. Itulah. Jadi ayahku bangga sekali sama saya. Terus saya juga bangga kalau saya ingat begini. Kebetulan waktu itu ada pamilisa kami, saya manggil opung, punya pesantren di Basilan Baru. Basilan Baru Padang Sidempuan ya, bukan Basilan Baru yang di Langkap. Saya sering diajak ke situ mulai dari kecil. Mungkin saya waktu itu kan katanya kalau balita itu kalau sering ditunjukkan apa-apa, apalagi yang bagus itu mungkin kerekam ke memori saya. Iya. Jadi saya diajak ke Basilan Baru itu pesantren opungku. Kebetulan ada yayasan anak yatimnya. Saya sering diajak ke situ. Sampai saya SD kelas 6. Terus dan selanjutnya karena saya sudah besar, ya paling acara-acara tertentu saya diajak. Mungkin Maulid Nabi dan lain-lain sebagainya. Hari raya sudah jelas diajak ke situ. Ya salam ompong saya itu namanya Tuan Syekh Baki. Saya kalau lengkapnya saya nggak tahu. Iya. Terus itu masa kecilku yang sangat bahagia. Dan ayahku dulu orangnya sangat sosial sekali. Ayahku tahun 27 sudah punya mobil Austin 2. Terus tahun 27 sudah punya mobil Austin 2. 27 sudah punya. Saya umak yang pertama itu namboru kandungnya umak kandungku. Jadi umak saya itu umak sambungan. Jadi di situ 5 bersaudara, laki-laki 4, 1 perempuan. Lalu menikahi ibu saya, dan kami 8 bersaudara, meninggal 1, waktu itu tinggal 7. Saya sangat bahagia. Jika aku naik kelas, aku ditanyai, nomor 1 aku yang ditanyai, kemana kita Inang berliburan. Yang paling saya sukai adalah pantai. Kalau di kampung saya, Sibolga, Tapanuli Tengah, itu adalah Pandan. Saya diajak ke sana, kebetulan juga ada opung saya di Pandan, di Sibolga lah. Itu masa kecilku. Saya merasakan sangat bahagia masa kecilku. Alhamdulillah. Lalu saya SMP. Ya SMP juga saya saya SD-nya itu tahun berapa ya? Umur 6 tahun. Berarti 61 ya? Level 55 ya? Iya. Jadi aku di SD 6 tahun. Berarti aku masuk SMA 67 ya? 67 68 ya? Enggak. SMP ya? Saya itu SMP. 67. Aku masuk SMA 71. 71. 71. Kami angkatan 71.
Waktu SMP juga saya ya sangat senang sekali karena saya disayang, diperhatikan sama kepala sekolah kami karena saya sering menang MTQ. Jadi saya membaca terus terang saya tidak begitu suka. Saya suka matematika. Makanya saya sekarang jadi ya boleh dikatakan pedagang. Berbisnis ya Kak ya? Berbisnis karena matematika aku sukai. Dan itulah perjalanan saya sampai SMP. SMA kelas 1 saya cari sendiri sekolah. Kebetulan saya diterima di SMA 1 Padang Sidimpuan. Tahun 71 ayah saya meninggal. 71 ayah saya meninggal. Saya masih lanjut sekolah. Ternyata saya Januari 73 saya dilamar sama Bapak almarhum Haji Abdul Manap Siregar. Saya ingin sekolah. Mereka janji kalau aku meneruskan sekolah di Surabaya. Ternyata tidak tercapai. Walaupun saya tidak tamat SMA, ternyata aku punya kawan-kawan, lingkungan saya adalah orang-orang yang pintar-pintar. Sahabatku, ya besanku, profesor. Tapi sekarang anakku bercerai dengan marga lubis itu. Tapi saya sangat terkesan sekali waktu saya di Surabaya, lingkungan saya. Ya semua saya masuk lingkungan mana saja saya suka. Jadi apa lagi? Oke, menarik nih Kang sebelum ini ya. Tapi berarti karena orang tua, ompong lah dulu ya istilahnya apa? Iya. Amat tua lah ya. Dari dulu memang udah pedagang, bisa juga memang itu udah mewarnai ya. Sebenarnya ya masa-masa ayah bisnis. Iya bisnis kan. Punya bengkel. Udah bengkel. Motor itu kan otomotif. Itu kan zaman dulu itu udah pengusaha sebenarnya sekarang ya. Ayah saya itu tahun zaman Jepang pergi naik haji, lalu membetulkan mobilnya Tuan Syekh di sana, ternyata bisa hidup. Ayah saya diajak untuk tinggal di Mekah karena di Indonesia zaman Jepang. Ayah menolak dan waktu itu ke Mekah itu 3 bulan baru nyampe naik kapal laut. Iya. Jadi itulah dulu cerita ayah saya, dan itu Tuan Syekh itu apakah itu putranya saya kurang mengerti, mengunjungi rumah kami di Sidimpuan. Iya. Nggak tahu aku tahun berapa, aku masih SMP. Oke, berarti sekitar tahun 67-an lah ya. Ya 68 69 lah. Iya. Gitu. Saya sangat bangga dengan ayahku yang begitu ramah, begitu sosial. Mungkin ada yang mengatakan sama saya, kamu adalah titisan ayahmu. Turun keuletannya, terus juga ke agama juga dekat. Saya mulai kecil sudah belajar ngaji sampai saya di Surabaya pengantin baru juga saya ikut majelis taklim ibu-ibu di perkampungan karena suami saya juga pendapatannya pas-pasan. Lalu saya bantu ya jualan, ya apa saja yang bisa aku kerjakan aku lakukan demi membantu suami. Alhamdulillah saya berhasil. Suami juga tahun 84 setelah lahir anak kami yang nomor 4. 2 tahun umur 4 tahun anakku yang itu umur 2 tahun karena anakku yang terakhir lahirnya Oktober 1984. Oh, yang terakhir ya. Yang terakhir. Jadi kebetulan dulu suamiku Abdul Manap Siregar itu kerja di konsultan pajak. Lalu 1984 itu ada peraturan baru supaya yang mengurus pajak-pajaknya sebuah perusahaan itu
harus orang dalam. Akhirnya suamiku ditarik ke Sampurna jadi pegawai tetap. Namanya Bapak Abdul Manap Siregar. Tapi di Sampurna itu yang dikenal orang adalah Pak Sir. Dipendekkan namanya. Pak Siregar, tapi mereka manggil Pak Sir, Bu Sir. Tapi kami alhamdulillah ya kehidupan kami ya baguslah. Setelah di Sampurna suami saya dan saya berhasil, suamiku berhasil di tahun 92 kami naik haji yang pertama. Terus 95 saya ke Sidimpuan, ke Panyabungan, Dalan Lidang Panyabungan. Saya diutus suami untuk mensurvei salah satu pesantren, namanya Pesantren Darul Ikhlas. Oh, memang udah ada sebelumnya nama Pesantren Darul Ikhlas itu Kak ya? Tapi Darul Ikhlas toh. Oh, Darul Ikhlas toh di Panyabungan. Iya, Jalan Lidang. Tapi ini kok melompat ya? Iya, sebenarnya saya mau tanya dulu tadi. Ya, tanyalah. Sebelum ke sana aku mau nanya dulu. Kakak kan sebenarnya kan sebenarnya lahir tahun 55, ya kan? Berarti kan sekitar 50, anggaplah misalnya 54-an atau di 60-an gitu ya. Kan kakak sama kan TK juga gitu ya. Bisa nggak saya kakak ceritakan sebenarnya kalau kita lihat nih kualitas lah ya, pendidikan zaman kakak dulu dengan sekarang, bisa diceritakan nggak apa sih bedanya gitu? Oh, TK. TK, SD, SMP kan gitu kan? Kan makanya kakak bikin misalnya, kakak kan juga misalnya tadi MTQ, berarti kan orang pesantren juga dulu kan? Pesantren. Pengajian sore gitu kan? Sore. Tapi kan mungkin itu juga bagian dari menginspirasi gitu ya. Sehingga kakak sekarang bikin pesantren modern. Bisa diceritakan Kak? Karena itu kadang-kadang untuk mendapat memori itu kita harus langsung dari orangnya kan gitu ya. Apa yang membedakannya misalnya dari zaman dulu kakak TK, SD, SMP itu, SMA sama yang sekarang gitu loh kan? Saya dulu waktu di TK itu nikmatnya tadi sudah saya katakan. Iya. Ya beda sekarang dengan zaman dahulu itu saya kira tidak terlalu jauh. Ya karena saya di TK yang favorit juga. Oke. Jadi nggak terlalu jauh bedanya. Bahkan saya dulu pernah bercita-cita untuk membuka sekolah TK. Oke. Nggak boleh sama suamiku. Iya. Aku suka anak kecil. Iya. Terus itu waktu di SD itu kan SD favorit juga sekolahku. 15 ya. Itu juga aku disayang sama guru-guru. Yang mungkin sudah bawaannya ya. Iya. Disayang sama guru-guru. Ya kebetulan saya juga umpamanya ada MTQ saya juga ikut. Tapi kalau zaman SD saya jarang kalau SD itu mengadakan MTQ. Saya hanya utusan dari pengajian saya, TPQ ya sekarang. Kalau dulu TPA. Oke. Itu saya sering menang. Terus setelah SMP berlanjut, saya juga kalau ada MTQ saya diutus sama kepala sekolah SMP. Ya saya senang. Tapi yang secara ini maksudnya anggaplah misalnya kan kurikulum gitu ya Bang ya. Kan sekarang kadang-kadang ada kurikulum 2013 lah, kurikulum apalagi sekarang. Tidak ada dulu. Kalau maksudnya ada nggak yang sangat-sangat berbeda sekali Kak? TK. Oh beda. TK yang dulu dan kalau TK saya kira itu nggak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda karena nggak ada kurikulum ya. Nggak ada kurikulum. Terus TK-nya SD juga menyenangkan gitu ya. Kalau kakak diingat gak dulu? Kalau TK dulu tuh ngapain aja? Kalau zaman dulu itu kan itu ya nyanyi aja. Nyanyi aja. Terus udah diajak belajar nggak? Ngitung apa udah ada? Iya lah ada. Okay. Ya nggak jauh bedanya dengan sekarang. Karena dulu anak-anak kakak kan juga TK. Kan bisa dilihat. Jadi nggak jauh beda. Cuman
Ya banyak senang-senangnya lah, ya nyanyi, Iya. tambah-tambah gitu. Gak jauh beda dengan TK sekarang. Tapi zaman kakak dulu misalnya TK sudah ada misalnya gurunya menyuruh kita berhitung, Iya, membaca. ada. Nah, terus misalnya masuk ke SD, apakah misalnya sudah ditanya juga sama guru-gurunya, udah bisa menghitung belum, udah bisa membaca belum gitu? Itu jelas. Tapi kalau zamannya kakak, itu megang kuping. Oh iya. Itu saya sering dengar itu Kak dari senior. Kita dulu gimana caranya masuk SD? Pokoknya kuping aja kalau udah nyampe bisa sekolah SD. Jadi nggak ada umpamanya tes hitung-hitungan nggak? Iya, kalau sekarang kan kadang-kadang kayak gitu ya. Padahal sebenarnya menurut saya memang itu aja bedanya. TK itu sebenarnya yang penting menyenangkan aja. Menyenangkan. Lebih pada membangun karakter gitu ya. Mungkin ada studi tour jalan-jalan. Iya, studi tour itu ya sering. Pokoknya senang. Hanya senang-senang aja. Kan kakak tadi kan sebenarnya udah termasuk yang sering diajak jalan-jalan juga ya. Iya. Kalau kita lihat nih kala itu pendidikan di Padang Sidimpuan itu dibandingkan misalnya daerah lain lah ya. Iya. Bisa saya misalnya kakak yang tahu misalnya Sibolga tadi ke Pandan atau misalnya mungkin ada pengalaman ke Bukit Tinggi. Kala itu Medan. Kala itu pendidikan di Padang Sidimpuan udah termasuk maju belum? Iya. Tahun-tahun segitu ya, berarti tahun-tahun 60-an ya, 50-60-an ya. Iya. Iya. Seingat kakak gimana? Menurut kakak ya bagus. Dibandingkan misalnya Sibolga, Tebing Tinggi. Kalau Sibolga kurang tahu lah, jarang di situ. Kita hanya jalan-jalan aja. Iya. Tapi kalau Medan asal libur ke Medan karena ada kakak di sana, ada abang. Iya. Ya kalau di situ kakak kira ya bagus pendidikannya. Ya karena saya kebetulan anak pingitan, jarang keluar ya. Iya. Setahu kakak ya bagus. Pendidikan zaman kakak itu bagus. Oke. Itu. Mungkin Bang Akhir. Nah ini tadi kan ini sekolah TK, SD 15 gitu ya. Itu kan masih dekat rumah lah ya. Iya. Jalan kaki. SMP 1 juga masih dekat rumah. Jalan kaki. Ya. Ini kan ke SMA 1 agak jauh nih. Iya. Ini Jalan kaki naik juga. apa? Jalan kaki rame-rame. Karena Sidimpuan itu zaman kakak sekolah asri, bersih. Dan kita kalau jalan itu nggak capek. Becak belum ada itu Kak? Oh sudah ada. Sekali-sekali kepingin naik beca. Iya. Nah, terus waktu SMA ya ada teman kita deket ya sekarang udah meninggal orangnya. Nah sebelum SMA gitu saya mau menanya ke situ tadi. Sebenarnya saya juga bisa nyambungin pengalaman saya apa yang dialami oleh kakak tadi ya kayak ini ya. Tahun 71 saya itu masuk SD kelas 1. Masih muda dong. Tinggal kakak udah SMA itu ya? Tinggal di Kampung Spiro. Iya. Bukan tinggal, ikut sama Buah. Iya. Walaupun rumah kami Kampung Tobu, jadi sering ikut ke situ. Iya. Beberapa minggu balik lagi gitu. Itu jalan kaki dari Kampung Spiro lewat Siborang. SD saya di SD 16. Iya. Belakang SMA 1. Iya. Jadi begitu jauh nih. Ya tahu. Nah itu. Nah, samping SMA 1 itu SMA 2. Iya. Nah, jadi berdekatan. Iya. Makanya tadi saya tanya itu kalau SD saya udah kebayang lah gitu kan. Antara 15-16 pasti kan berdirinya juga nggak lama, namanya SD 15-16 kan gitu. Nah saat saya SD kelas 1, kakak kelas 1 SMA kan gitu. Dan itu harus belum diselesaikan sampai lulus kan, tapi cukup lama lah, 2 tahun lebih gitu ya. 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, seperti apa ceritanya waktu di SMA? Sekolah itu seperti apa gitu? Ya, kalau menurut saya ya senang karena kita sekolah di SMA itu kan disitulah senang-senangnya kita kan. Ya, maksud saya seperti kata Pak Kiman tadi, pendidikan. Misalnya pendidikannya gimana, guru-gurunya gimana, suasana belajar gimana gitu kan gitu. Saya kira karena itu kan
sangat kritis. Ya. Apa buat kakak karena setelah itu harus merantau jauh kan. Iya. Ini. Kan mungkin ada modal yang dibawa ya, makanya bisa survive di Surabaya gitu ya. Kalau saya kira pendidikan pada masa saya SMP, SMA, karena saya kebetulan sekolah di sekolah favorit itu, ya menurut saya ya bagus. Ya memang di situ memang orang-orang yang pintar-pintar. Kalau kita berkumpul dengan orang pintar kan kita ikut pintar. Kalau misalkan mengenai pendidikan itu saya kira pada masa-masa itu bagus menurut aku. Kalau sekarang kan nggak bisa dipantau kakak bagaimana. Dan kota Sidimpuan itu adalah kota yang asri, yang punya mobil aja bisa dihitung. Nah, misalnya di sekolah itu jurusan apa atau apa seperti itu? Oh, jurusan dulu aljabar, ilmu ukur. Kalau sekarang kan matematika kalau nggak salah. Bukan IPA, IPS. Ada. Oh, berarti kakak dulu IPA? Enggak, saya SOS. Oh, tapi suka matematika sebenarnya? Iya. Tapi aku milih SOS. Aku dibikin di SOS. Iya. Ya, Nah, yang gitu. SOS ini gedungnya di mana di Semasang? Di bawah. Waktu aku. Ya. Waktu zaman kakak masih di bawah SOS. Di atas kelas 1-nya saya di bawah. Kelas 2 saya 2 SOS 2 atau SOS 1 aku lupa. Jadi itu di atas. Iya. Jadi teman-temanku yang kebetulan satu kelas itu banyak yang berhasil. Jadi sebenarnya kan SMA 1 itu dulu itu SMA zaman kuno gitu ya. Iya. Dibangun tahun 1876. 76 ya. Dibuka sebagai sekolah guru 1879. Nah, gedung itu gedung yang apa lama? Kalau nggak salah dindingnya aja 30 cm kan tebalnya. Iya. Masih ada sekarang? Itu yang bagian depan. Itu tadi, yang letter U dari jalan. Iya. Jalan ini letter U. Iya. Nah, di tengah-tengahnya inilah dibangun tingkat. Di bawahnya parkir apa gitu. Parkir motor. Main tenis meja, di atas lah SOS gitu. Saya bisa membayangkan karena kan saya sekolah di sekitar situ. Waktu 2 SOS saya di bawah, yang pojok sana. Iya. Karena ini pojok kanan. Gedung Belanda. Iya. Pojok kanan saya 2 SOS. Jadi 3 SOS depan saya. Kan itulah suasana di situ kan. Nah, misalnya seperti apa lingkungan itu, cara belajar atau misalnya berinteraksi dengan teman-teman yang lain selama jam sekolah atau setelah itu seperti apa? Saya kan tadi sudah saya katakan saya pingitan ya. Kalau sekolah ya sekolah. Jadi nggak tahu lagi dunia luar. Itu zaman itu Kak. Memang karena kakak atau memang orang tua zaman itu kayak orang gitu? tuaku. Oh, tapi nggak semua orang tua kayak gitu? Enggak. Teman-temanku buktinya ya sering itu pertemuan-pertemuan. Tapi kalau ada temanku yang ulang tahun, aku dibolehkan keluar. Oke. Jadi saya jarang jadi bukan sifat jojor musik gitu. Jadi nggak suka ini menjojor. Jadi pagi sekolah, sore ngaji. Terus di tahun 70 sampai SMA itu masih ngaji Kak? Iyalah. Saya tahun 72 kalau nggak salah. Kami yang seluruh kori-koriah sekabupaten Padang Sidimpuan dulu kan masih satu toh. Sekabupaten Padang Sidimpuan itu dikumpulkan. Lalu kami dites sama Ustadz almarhum Khalid Daulay. Itu kori yang sudah pemenang internasional. Jadi waktu itu saya juara 2. Kalau juara 1 mungkin kita nggak ketemu. Saya sibuk di MTQ lah itu kan. Nah, kakak juara 2. Nah, itulah sekabupaten Sidimpuan. Jadi tahun 7 kalau nggak salah aku tahun 71 atau 72 saya lupa. Itulah
waktu saya sampai SMA nyaman. Ya kalau dunia luar umpamanya manjojor gitu, aku nggak boleh. Pulang sekolah, masuk rumah, waktu ngaji ya ngaji. Tapi misalnya contohnya ekstrakurikuler, misalnya les. Nggak ada. Les Oh, gitu. les itu guru saya kebetulan wakil kepala sekolah Bapak Yunus Lubis, Muhammad Yunus Lubis. Aku les di situ. Untuk mata kuliah Aljabar kalau nggak salah. Pokoknya matematika sekarang lah. Iya. Aku Kakak masih ingat nggak zaman itu ada semacam, zaman saya kan udah mulai itu ya. Iya. Saya kita jurusan IPA, IPS. Kalau zaman saya kan udah fisika itu. Pak sebelum saya ada fisika. Ada semacam ini nggak? Misalnya kan kalau dia anaknya IPA berarti anak pintar kan gitu kan? Zaman itu ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi kenapa kakak jadinya milih IPS? Nggak tahu. Jadi saya nurut-nurut aja dibikin sosis sudah. Oh berarti lebih ke guru ya, bukan pilihan kakak? Bukan pilihanku. Aku lupa sih pilihanku atau enggak ya, lupa aku. Iya. Lupa aku. Pokoknya aku sos. Tapi aku selalu diajari sama abang iparku itu ilmu ukur, aljabar. Ilmu ukur kalau nggak salah Pak Yunus. Aljabar bapak itu yang sudah meninggal juga. Bapak siapa itu? Sudah tua. Nah waktu SMA masih ikut pesantren ngaji-ngaji gitu. Loh iya. Saya nggak ikut pesantren, nggak pernah ikut. Tapi pesantren. sore, pengajian sore ya. Yang sore. Wajib itu. Ada grup kami mengaji setelah SMA. Setelah SMA ada grup kami pengajian, yaitu yang dikumpulkan kori-kori yang pintar-pintar. Sudah banyak yang meninggal. Salah satu ada itu guru teman saya Kori Haji Adli Ashari Nasution, itu juga pernah pemenang MTQ di Mekah. Sekarang dia buka di Bogor ini. Buka pesantren tahfiz. Aku alamatnya kurang tahu ya. Aku pernah ke pesantren dia. Itulah yang Murni Dahlena perempuan. Kalau yang laki-laki, saya kira tinggal aja Adli Ashari Nasution itu. Kami hanya beberapa orang aja terpilih di sidimpuan kori-kori yang pintar-pintar. Murni Dahlena, terus yang di Bogor ini. Kenal ya Murni Dahlena? Enggak dengar. Jadi pengurusan dia di sidimpuan. Pengurus, ya enggak tahu pengajian wanita atau apa. Saya juga kurang tahu. Jadi dia adalah ke aktivitas. Iya, dari pemerintahan. Nah, saat itu pengetahuan Kak ini gitu, udah ada pesantren atau di mana di sekitar kota lah? Ya itu tadi pesantren Pasilam Baru itu kan sudah ada. Saya sering diajak ke situ. Pasilam Baru yang di Utatonga itu. Kan sudah ada, udah lama, zaman dahulu kala. Tadi yang Daula itu dari pesantren. Daula yang mana tadi? Daula. Yang tadi yang ini yang apa yang Holid Daula tadi? Oh, itu dari Medan, Sumut. Bukan pesantren. Bukan dia diutus dari Sumut. Kita kan provinsi Sumut ya. Dia diutus ke Sidimpuan mentes kami kori-kori sekabupaten Padang Sidimpuan itu siapa yang kira-kira bisa masuk MTQ internasional, tingkat internasional. Kakak juara 2. Tapi pesantrennya tadi yang di Pasila Balu itu masih dengan pesantren yang kakak bangun sekarang? Tidak ada hubungannya. Maksudnya jauh berbeda nggak kondisinya? Dia salafiyah, kita modern. Oke. Ya. Artinya kalau boleh dikatakan kan mungkin sedikit bayangnya ada mungkin keinginan saya ingin membangun yang lebih modern lah gitu ya. Tidak ada sama sekali. Enggak. Karena kakak membangun pesantren itu karena dapat semacam ilham waktu meninggalnya abangnya malam 3 harinya itu. Iya. Ya itu enggak tahu saya, mungkin anugerah dari Allah dan mungkin itu karena saya ikhlas mendirikan itu. Jadi kalau ditanya orang, dosen saya Allah. Saya pernah diwawancarai mahasiswi sekarang UIN ya di Sidimpuan. IAIN yang dulu. Sekarang UIN. Itu saya diwawancarai. Aku ditanyai lulusan mana? Saya SMA enggak lulus loh Mbak. Tapi dosen saya Allah.
gitu. Iya. Jadi semua itu saya sepertinya saya dituntun dari dalam. Iya. Oh jadi tadi kan kembali ke itu, pesantren itu hanya ada di saat itu ya, waktu kakak SMA di Basilan Baru itu sudah jarang aku ke situ. Ayah kan sudah meninggal. Bukan. Yang ada saat SMA itu. Kakak pesantren itu ada di mana waktu? Yang di Sidimpuan itu hanya itu. Di Basilan Baru itu yang saya tahu ya. Sedangkan yang di dalam kota di apa itu madrasah sebenarnya. Iya, madrasah ya betul. Iya. Gitu ya. Madrasah sekarang TPQ. Iya. Nah, yang kakak itu tadi mulai dari SD ikut madrasah. Madrasah di Masjid Raya Sidimpuan. Dia juga ada madrasahnya masjid. Ini iya pengajian ya itulah anak-anak di situlah. Ikut Kori itu tadi ya. Korea. Kalau perempuan Korea. Mulai SD. Saya mulai kelas 3 atau 4 ya saya sudah ngaji. Aku pergi ngaji mak gitu. Tahu-tahu sudah jadi pemenang MTQ. Apakah itu kelas 3, apakah itu kelas 4? Lupa saya. Nah, itu juara lah di Sidimpuan lah. Ya, juara di sekitar Sidimpuan lah. Ya antar kami pengaji murid-murid dari madrasah yang Masjid Raya itu. Terus ada pergi misalnya ikut ke keluar kota lain, kota. Pada waktu itu jarang ada itu. Tapi justru tadi yang dari Medan yang datang ya. Itu setelah SMA kakak. Setelah SMA. Jadi kami yang dikumpulkan Kori-Koriah yang pemenang-pemenang itu dikumpulkan di salah satu rumah ustadz, sudah meninggal orangnya. Di situ kami dites. Jadi yang pemenang nomor 1 itu ikut MTQ internasional. Saya kebetulan juara 2 di Sidimpuan. Yang juara 1 kemana? Juara 2 kemana? Yang juara 2 nggak ikut. Yang diambil kan juara 1 aja, ikut internasional. Selanjutnya saya nggak tahu lagi, saya sudah menikah. Dan di Surabaya saya kebetulan itu ada pengajian ibu-ibu dari rumah ke rumah ya. Guru kami itu juri MTQ sejatim. Lalu dia tes dia tes, wah ibu ini bisa ikut MTQ tingkat Jatim. Dia kan juri Jatim. Aku bilang sama suami, nggak boleh sama suami. Ya nggak boleh sama suami. Tapi kalau dites sama itu, dia kan jurinya MTQ sejatim. Jawa Timur itu kan luas. Aku disuruh ikut. Tapi nggak boleh sama suami. Sekarang aja sudah rusak suaranya kan. Jadi dia tes saya, ikut aja Bu Manap katanya. Tapi nggak boleh sama suami. Saya ngikuti apa kata suami. Yang juara ke 1 tadi siapa yang? Itu lupa saya. Adiknya Murni Dahlena. Nggak tahu saya kelanjutannya. Murni Dahlena ini yang di Sidimpuan. Kori juga. Kori dia tingkat dewasa. Tapi nggak menang juara 1. Laki-laki yang menang itu Usman Siregar sama Adeli Ashari Siregar Nasution itu. Jadi ini nomor 2 lah. Saya juara 2 pada saat SMA kelas 1 kelas 2 lah tadi. Ya, mungkin aku menjelang kelas 2 ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM